Halo, kami dari D3 Farmasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret ingin berbagi informasi mengenai cerdas memilih obat swamedikasi. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa swamedikasi hanyalah pertolongan pertama untuk keluhan dengan gejala-gejala ringan. Suatu obat belum tentu cocok digunakan oleh semua orang, sehingga kita harus memahami betul tentang reaksi tubuh kita terhadap suatu obat yang kita konsumsi. Apa sih swamedikasi itu? Menurut WHO, swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal, maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit. Sedangkan menurut beberapa ahli, swamedikasi berarti mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obat yang sederhana yang dapat dibeli bebas di apotek atau toko obat atas inisiatif sendiri tanpa nasihat dokter. Swamedikasi bila dilakukan secara rasional dapat bermanfaat bagi pasien, tenaga kesehatan, maupun pemerintah. Manfaat yang pertama adalah dapat membantu pasien untuk mencegah dan mengobati gejala ringan secara mandiri. Kedua, dapat menurunkan beban kerja tenaga kesehatan terkait penanganan keluhan ringan. Ketiga, dapat menurunkan biaya pengobatan pasien, terutama pada era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau sering disebut BPJS Kesehatan. Perlu diingat bahwa swamedikasi akan menimbulkan masalah baru jika dilakukan secara tidak benar, yaitu tidak sembuhnya penyakit karena adanya resistensi bakteri dan ketergantungan. Golongan obat yang dapat digunakan untuk berswamedikasi adalah obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek. Obat bebas adalah obat yang dijual di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat bebas dapat diperoleh di apotek ataupun toko obat berizin. Obat bebas ditandai dengan penandaan lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obatnya adalah parasetamol. Obat bebas terbatas meski dapat dibeli tanpa resep dokter dan dapat diperoleh di apotek atau di toko obat berizin, namun penggunaannya harus memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan pada kemasan. Pada kemasan, obat bebas terbatas ditandai dengan tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam, serta terdapat tanda peringatan khusus. Contoh obat bebas terbatas adalah CTM. Obat wajib apotek merupakan obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa menggunakan resep. Cara-cara pemilihan obat untuk berswamedikasi harus memperhatikan 5 hal. Yang pertama adalah mengetahui kondisi khusus pasien. Apakah pasien sedang hamil atau sedang berencana hamil? Apakah pasien dalam kondisi menyusui? Dan kondisi pasien lainnya seperti pasien yang menderita penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan lain-lain. Beberapa obat dapat masuk ke dalam ASI dan menimbulkan efek buruk pada bayi. Selain itu, beberapa obat dapat mempengaruhi janin dan menyebabkan cacat pada bayi. Yang kedua, apakah pasien memiliki riwayat alergi atau reaksi dan pengalaman yang tidak menyenangkan terhadap obat tertentu? Yang ketiga, harus memperhatikan nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian, efek samping, dan interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket atau brosur obat. Selanjutnya, pilihlah obat yang sesuai dengan gejala penyakit dan tidak ada interaksi obat dengan obat yang sedang diminum. Yang terakhir, untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap, silakan tanyakan kepada apoteker. Penggunaan obat untuk swamedikasi harus memperhatikan kerasionalan obat dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tepat diagnosis. Obat diberikan sesuai dengan diagnosis. Apabila diagnosis tidak ditegakkan dengan benar, maka pemilihan obat akan salah. Yang kedua, tepat obat. Obat yang dipilih harus memiliki efek terapi yang sesuai dengan penyakit. Pasien dalam melakukan pemilihan obat hendaknya sesuai dengan keluhan yang dirasakan. Yang ketiga, tepat dosis. Menggunakan obat yang sesuai dengan umur dan berat badan pasien.
Yang keempat, tepat golongan. Menggunakan obat dengan golongan yang diizinkan untuk berswamedikasi, yaitu obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek. Selain itu, juga dapat menggunakan obat herbal. Yang kelima, yaitu waspada efek samping. Pemberian obat juga menimbulkan efek samping, yaitu efek yang tidak diinginkan yang timbul pada pemberian obat dengan dosis terapi. Pasien hendaknya mengetahui efek samping yang mungkin timbul pada penggunaan obat, sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan serta mewaspadainya. Kriteria yang keenam yaitu lama pengobatan terbatas. Apabila sakit masih berlanjut, segera hubungi dokter. Kriteria terakhir, efektif, aman, mutu terjamin, dan harga terjangkau. Untuk mencapai kriteria-kriteria itu, obat dapat dibeli melalui jalur resmi seperti apotek. Apoteker sebagai salah satu profesi kesehatan yang sudah seharusnya berperan sebagai pemberi informasi. Cara penggunaan obat pada pasien swamedikasi antara lain: 1. Penggunaan obat tidak untuk pemakaian secara terus-menerus. 2. Gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket atau brosur. 3. Bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, hentikan penggunaan dan tanyakan kepada dokter dan apoteker. 4. Hindari menggunakan obat orang lain walaupun gejala penyakit yang dirasakan sama. Selain itu, pada penggunaan obat untuk swamedikasi juga harus memperhatikan: yang pertama, kemasan atau wadah. Kemasan obat harus tersegel dengan baik, tidak rusak, tidak berlubang, dan tanggal kadaluarsa dapat terbaca dengan jelas. Yang kedua, penandaan pada wadah. Pasien harus membaca zat berkhasiat dan manfaatnya untuk mengetahui kesesuaian keluhan dengan obat yang dipilih. Pasien harus membaca aturan pakainya. Misalnya, obat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan untuk penggunaan yang tepat, sehingga efek terapi dapat dicapai. Pasien juga harus membaca kontraindikasi. Misalnya, tidak boleh diminum oleh ibu hamil atau menyusui untuk menghindari efek yang kurang baik. Pasien harus membaca efek yang mungkin timbul, sehingga dapat melakukan pencegahan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, efek samping kantuk. Maka, pasien harus beristirahat dan tidak melakukan kerja yang perlu konsentrasi tinggi. Pasien juga harus membaca cara penyimpanan obat untuk menjaga mutu dari obat selama penyimpanan. 3. Bila ragu dengan obat yang akan dipilih, dapat ditanyakan pada apoteker. Yang keempat, bila keluhan belum membaik dan masih berlanjut, maka disarankan untuk menghubungi dokter. Pasien dirujuk pada saat gejala atau keluhan berlangsung selama lebih dari 3 hari dan timbul gejala lain yang lebih parah. Contoh-contoh kasus yang dapat ditangani dengan swamedikasi yaitu batuk, flu, demam, nyeri, mah, diare, konstipasi, dan mual muntah. Berikut merupakan contoh-contoh zat aktif obat untuk meringankan gejala-gejala tersebut. Apakah swamedikasi hanya dilakukan dengan obat-obat yang tadi disebutkan? Tidak. Terapi non-obat juga dapat digunakan untuk swamedikasi. Contoh mudahnya seperti demam. Demam dapat diatasi dengan cara dikompres menggunakan air dingin. Selain terapi non-obat, swamedikasi juga bisa dilakukan dengan obat-obatan herbal. Sekian sedikit penjelasan tentang cerdas memilih obat swamedikasi. Penggunaan obat secara tepat akan membuat Anda sehat dan selamat. Info lebih lanjut dapat mengunjungi media sosial kami. Dipersembahkan oleh D3 Farmasi, Sekolah Vokasi, Universitas 11 Maret. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.